Terima kasih, saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita dalam Sapa Redaksi On Location bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Karangasem. Pak Dharma, Pak. Ini yang paling penting juga adalah terkait dengan logistik. Betul. Memang pasti ini kan berbarengan ya, kampanye pasti logistik juga sudah mulai berjalan gitu. Ya. Kita pengen tahu sekarang bagaimana kesiapan dari untuk logistik ini ya Pak, suara-suara mungkin kotak suara, TPS dan segala macam. Bagaimana Pak Ketua, apa yang bisa kita sharing kepada masyarakat? Ya, Kompas TV, Dewata, untuk kesiapan kita dalam hal logistik pemilu itu kita sudah menerima semua logistik yang akan kita pakai nanti di pemilu besok tanggal 27 itu sudah lengkap semua, termasuk surat suara. Kemarin surat suara itu sudah terkirim dan sudah kita pilah dan kita sortir. Nah, dari penyortiran itu memang ada beberapa yang rusak, yang robek, ya temuan. Rusaknya itu karena cetaknya tidak sempurna seperti itu. Tidak sempurna, ada yang agak buram, ada yang juga tercetaknya sebelah gitu artinya. Depannya aja, belakangnya terlewatkan, kosong gitu, seperti itu. Itu langsung actionnya apa Pak? Nah, untuk yang seperti itu kita juga catat sesuai dengan yang kita yang kita pesan kan. Kita memesan itu sesuai dengan DPT yang kita miliki, karena DPT untuk Kabupaten Karangasem itu untuk pemilu 2024 ini adalah 392.072 pemilih. Ya, nah, sedangkan untuk surat suara yang akan kita cetak itu ditambahkan 2,5%, sesuai dengan aturan 2,5% per TPS. Per TPS. Ya, per TPS. Sehingga per TPS setelah dihitung per TPS sehingga surat suara yang kita cetak itu berjumlah 402.098 surat suara. Ya, surat suara. Nah, dari 402.082 itu setelah kita sortir ada beberapa yang memang sudah sebenarnya penyedia sudah lebih mengirim ke kita, tetapi karena setelah kita cek dengan sortir dan lipat itu ada beberapa yang tidak sempurna sehingga kita mengalami kekurangan. Nah, kekurangan jumlah suara-suara tidak sih banyak. Ini kan kalau untuk gubernur itu ada 664 surat suara. Tambahannya? Kurangnya. Ya, kurangnya. Dan juga ada di pemilihan bupati itu ada 2.500-an. Nah, untuk surat suara yang kurang ini kita mohonkan lagi ke penyedia untuk memproduksi ini. Nah, Stungkare kemarin juga sudah datang dan sudah kita pilah sehingga itu terpenuhi semua. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan juga dan gambar-gambarnya. Nah, itu dengan surat suara terkait dengan logistik lain, kotak, bilik, itu ada formulir, ada alat bantu tunanetra dan tinta dan lain sebagainya yang kita perlukan nanti untuk di saat pelaksanaan pemungutan di TPS itu sudah datang semua. Nah, dalam hal ini hari ini sampai saat ini sekarang tenaga kita terbagi, ada yang di logistik untuk pengawasan di situ karena kita melibatkan tenaga orang luar untuk membantu kita. Kalau kita staf di sini kurang, Mas. Nah, staf kita cuma 20. Jadi proses pelipatan gitu atau sudah itu? Kalau pelipatan sudah. Nah, makanya tadi itu ada kurang itu kan itu kita melibatkan masyarakat. Itu melibatkan masyarakat. Nah, waktu pelipatan itu kita kurang lebih 80 masyarakat kita libatkan selama 5 hari selesai itu. Nah, sekarang untuk loading. Sekarang kita istilahnya loading. Nah, loading yang surat suara yang tadi sudah kita hitung itu kita bagi per TPS sesuai dengan jumlah DPT per TPS ditambah 2,5%. Nah, hitungnya itu masukkan ke sampul bilik, sampul surat suara. Nah, itu kita masukkan nanti dalam kotak sesuai dengan pemilihan. Ada gubernur, bupati dan juga perlengkapan lainnya. Jadi teknisnya itu nanti pada saat kita mau mendistribusikan ke TPS,
surat suara itu berada di dalam kota dalam kota, dan itu tersegel. tersegel nanti. Ya. Nah nanti kan untuk penyegelan kita nanti terakhir, sekarang kita masih proses, masih proses. Kita punya TPS di Kabupaten Karangasem ini sebanyak 857 TPS. 857 TPS. Ya, dan satu TPS ada di lapas. Itu 157 itu sudah termasuk TPS khusus yang ada di lapas. Nah itu nanti akan kita distribusikan terkait dengan kesiapan kita nanti karena KPPS sudah terbentuk. Kemarin kita sudah melantik di tanggal 7 November dan mereka juga sudah kita BIMTEK. Kita BIMTEK di masing-masing wilayah oleh teman-teman kita ad hoc oleh PPK dan PPS, dibantu juga teman-teman dari kabupaten untuk monitoring ke masing-masing TPS berapa KPPS, Pak? Kalau KPPS-nya jumlahnya 7. 7. Ya, 7 orang. 7 orang sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya 7 orang. Ditambah dengan 2 orang tugas pengamanan TPS. Berarti ini berbeda dengan yang waktu Pilpres, Pak? Sama. Oh, sama orangnya sama, Pak? Oh, orangnya beda. Orangnya ada beda. yang beda, ada yang sama. Oh, ada yang sama, ada yang berbeda. Oh, ini rekrut baru maksudnya? Ada rekrut baru, kita rekrut baru. Karena kan waktu pileg itu kan kita itu 1.600-an. Nah, sekarang kita cuma setengahnya. Karena jumlah pemilih per TPS juga berbeda. Kalau 7 maksimal 300, kalau sekarang maksimalnya 600. Gitu. Baik. Nah, kalau terkait TPS, Pak Ketua, ada kondisi-kondisi khusus mungkin atau memang daerah-daerah yang memang menjadi konsen lah, boleh dikatakan, oh, ini memang harus ada plan A, plan B, mungkin apa istilahnya, mungkin ini termasuk daerah merah yang kita harus menyikapi, mungkin tidak selandai yang di kota. Kan ini kan ada 8 kecamatan. 8 kecamatan. Nah, ini kalau topologinya gimana sih, Pak Ketua? Kalau TPS mana yang perlu untuk perhatian nih untuk TPS, untuk tim gitu. Untuk TPS ada beberapa desa di beberapa kecamatan ini kan karena kita wilayahnya selain di dataran datar juga ada pegunungan. Kita banyak karena kita ada di lingkar, ada desa-desa di lingkar Gunung Agung. Betul. Nah, itu ini yang mau jelang ini juga mungkin hujan juga. Ya, betul. Gimana Pak? Kalau November kan musim hujan, kita juga sudah menyiapkan antisipasi terkait dalam pengiriman logistik itu kita akan nanti menyiapkan untuk truk-truk pengangkut kita karena kita nyari truk harusnya kan truk tertutup harusnya kita cari, tapi karena armada itu susah di Bali kita cari, kita memang memakai truk biasa tetapi dengan pelapis pengamanan yang double gitu. Oh, ditutupin terpal. Ditutup ya double. Nah, kalau kemarin sempat ada kan karena pemilu kemarin kan juga kita melakukan itu, sempat ada yang bocor. Nah, itu kita antisipasi kita itu biar minimal mereka 2 terpal untuk satu pengiriman ya, bawah sama di atas juga, sehingga diharapkan lah dengan kita sudah antisipasi seperti itu, walaupun di musim hujan kita masih bisa. Daerah mana yang kira-kira perlu penanganan khusus, mungkin rawan misalnya, ya mudah-mudahan tidak hujan, tidak longsor, daerah mana sih Pak Ketua kalau boleh? Nah, untuk daerah yang betul-betul kita sulit nanti di daerah hujan itu ada di Bubandem, itu ada TPS yang harus bawa surat-suaranya itu harus lewat sungai. Oh gitu. Nah, kalau itu di musim hujan, itu pas hujan, potensi banjir. Potensi banjir itu nggak bisa lewat. Oh, tidak ada. Bisa lewat. Aksesnya tertutup. Aksesnya tertutup. Nah, untuk antisipasi itu kita di dalam pelaksanaan untuk bilik ke sana ke TPS itu kita mungkin sebelum hari H atau sebelum harusnya kan kota ini disampai di TPS kan H-1, tetapi karena kita di sini lokasinya juga dan tempatan di TPS-nya juga pengamanannya, sehingga kota itu kita drop dititip di kantor desa. Titip kantor desa. Nah, khusus untuk yang rawan ini, mungkin kita sudah bisa mengirim H-1 sebelum. Lebih duluan. Lebih dulu ya. Supaya diantisipasi, lebih diantisipasi sehingga pada saat hari H hujan tidak ini gitu. Luar biasa. Iya ya, jadi memang ada yang ada dataran rendah, ada yang dataran tinggi. Untuk
dengan sana ini? Kalau untuk yang di dataran biasa itu biasanya kan kotak itu pagi itu baru dikirim ke. Baru distribusi. Ya, karena demi keamanan penjaganya itu yang. Oh, jadi ini termasuk kan H-1 dikirim, Pak. H-1 Sudah. kalau di undang-undang di aturan itu H-1 itu sudah ada di TPS. Oh, harusnya sudah ada di TPS. Sudah ada di TPS. Tapi demi karena keamanan Kita KPPS ini menitipkanlah logistik ini di kantor desa. Di kantor desa masing-masing. Ya, sehingga untuk menjaga keamanannya bersama-sama. Karena kan dari pihak keamanan juga tidak siap, artinya kurang personil untuk menjaga per TPS, karena makanya disepakati untuk menitipkan itu di kantor desa. Nanti kita akan mendalami sedikit, berarti kan 24 jam ini dijaga Pak Ketua. Betul. Nah, nanti kita akan sedikit itu supaya meyakinkan masyarakat bahwa memang KPU memperhatikan itu dan menjamin surat suara itu aman, Betul. tidak ada yang rusak, tidak ada yang kurang, tidak ada gangguan, supaya pada waktu hari H kan masuk ke TPS itu sesuai. Ya. Nanti kita bahas sedikit tentang itu Pak Ketua ya. Siap. Kayaknya kita minum lagi Pak Ketua. Iya, Aman ya. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan perbincangan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu ya.